Berbicara tentang Turki Utsmani berarti mengungkit sejarah keemasan Islam yang dimulai dari tanah Anatolia hingga melebar hingga ke sebagian kecil Eropa, hingga ke Afrika, bahkan hingga ke ujung Asia. Turki Utsmani berdiri pasca dinasti Mamluk hancur lebur dan dinasti Seljuk menghilang secara de facto maupun de jure. Pendirinya adalah Osman bin Ertugrul atau diberi gelar dengan sebutan Osman Gazi, artinya tukang perang, atau bahasa modernnya disebut panglima perang. Sejarah ini dimulai dari orang yang bernama Osman Gazi bin Ertugrul. Osman lahir ke dalam dunia yang sedang bergejolak. Ia adalah anak seorang Ujbey atau pemimpin perbatasan yang bernama Ertugrul, dari apa yang kemudian diklaim sebagai suku Kai yang menetap di kawasan Soghut, garis depan antara sisa-sisa kekuasaan Kekaisaran Seljuk di Anatolia dan benteng-benteng Bizantium. Tanggal lahirnya tidak disebutkan secara jelas. Tradisi menyebut antara 1254, 1255, bahkan 1258. Dan catatan kontemporer nyaris tak ada menyebutkan tahun lahirnya. Yang kita miliki sebagian besar adalah kronik-kronik generasi kemudian serta tradisi lisan yang dibukukan pada abad ke-15 dan setelahnya. Karena kekurangan sumber kontemporer inilah, kehidupan awal Osman sering dicampur dengan legitimasi yang dikembangkan oleh penulis-penulis Utsmaniyah kemudian. Dari landasan ini, Osman muncul sebagai figur pemimpin suku yang tangkas, terlatih menunggang kuda, berburu, bertempur, sebagaimana khasnya para kaum Seljuk yang sekaligus dipengaruhi suasana religio-sufistik di Anatolia akhir abad ke-13. Ketika Ertugrul wafat, sekitar 1280 atau 1281, Osman mengambil alih kepemimpinan suku. Ketika itu, mereka masih berada di bawah kekuasaan Seljuk Rum. Pembayarannya atas status itu tak selalu berjalan lancar. Ada persaingan internal, misalnya konflik yang dicatat antara Osman dan pamannya, yang menggambarkan bahwa akses terhadap kewibawaan suku adalah proses politik yang nyata. Hal ini sebagaimana dengan kerajaan-kerajaan Islam lain yang berada sebelum mereka muncul. Sebagai penguasa batas atau Ujbey, Osman menempatkan dirinya pada pos yang strategis. Dari Soghut, ia bisa melancarkan serangan ke benteng-benteng Bizantium di Bithynia, sekaligus menarik pengikut-pengikut Turkmen dan Akinci yang mencari penghidupan dan rampasan pada era ketika otoritas pusat Seljuk melemah dan tekanan Mongol merombak peta politik Anatolia. Kesadaran akan peluang geopolitik ini, kekacauan Bizantium, fragmentasi beylik-beylik Turkmen membentuk cara Osman membangun kekuasaannya, perlahan-lahan dan lewat kombinasi rute-rute militer, aliansi, maupun integrasi lokal. Di antara elemen-elemen yang paling kuat melekat pada legenda kisah pendirian dinasti Utsmani
adalah hubungan Osman dengan tokoh-tokoh sufi setempat, terutama Syekh Ede Bali. Kisah mimpi Osman bulan masuk ke dadanya dari Syekh, lalu dari pusarnya tumbuh pohon besar yang menaungi semesta, muncul di kronik kemudian sebagai lambang legitimasi ilahiyah. Mimpi itu diinterpretasikan sehingga pernikahan Osman dengan putri Syekh Rabia Balahatun bukan sekadar ikatan keluarga tetapi penegasan halal atas peran politik religiusnya. Penting menegaskan bahwa cerita mimpi itu tampak dalam narasi yang muncul lebih dari 1 abad setelah peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Banyak sejarawan modern melihatnya sebagai mitos fondasional yang dirumuskan untuk memberi makna teologis dan moral pada keberhasilan dinasti, sehingga mengikat para sufi dan kelompok-kelompok ahyan ke legitimasi Ottoman. Namun, hubungan nyata antara Osman dan jaringan sufi ataupun ulama setempat yang memberi dukungan moral dan sosial cukup kredibel dan tercatat dalam sumber-sumber tradisional. Hubungan ini membantu menjelaskan bagaimana Osman mengkonsolidasikan dukungan lokal selain kekuatan militer belaka. Dalam praktik pemerintahan dan ekspansionisnya, Osman bukanlah penakluk kota besar secara langsung pada masa hidupnya, melainkan pemimpin yang memperluas kontrol atas benteng-benteng perbatasan, meredam ataupun menyerap Tekfurs atau gubernur lokal Bizantium, dan menempatkan basis-basis baru yang membuat wilayahnya semakin stabil. Nama-nama seperti Karacahisar, Hulu Cahisar, Bilecik, Yeni Sehir, dan Inegol muncul dalam tradisi sebagai benteng-benteng yang jatuh dalam rentang akhir abad ke-13 hingga awal abad ke-14. Beberapa di antaranya dapat dilacak melalui dokumen maupun kronik, sementara rincian waktu dan perilakunya kadang diperdebatkan. Yang lebih konkret secara kronologis adalah pertempuran Bapheus yang sering disebut dimulai di tahun 1301 atau 1302 dalam banyak kajian ilmiah, di mana pasukan Osman menghadapi pasukan Bizantium besar. Kemenangan di sana memberi dampak strategis yang besar, membuat wilayah pedalaman Bithynia di luar kota-kota berpagar menjadi rawan dan memaksa pengungsi, dan dipandang oleh banyak sejarawan sebagai titik balik yang memperkokoh posisi Osman sebagai pemimpin regional yang berdaya. Dalam fase ini juga terlihat praktik pragmatis. Beberapa Tekfur memilih untuk berdamai dan mengakui otoritas Osman, sementara yang lain dilawan. Ada pula tokoh-tokoh Bizantium yang beralih menjadi sekutu. Tokoh terkenal seperti Kosemihal yang berbalik menjadi pendukung Osman. Sekarang, bila ditanya kapan negara Utsmaniyah resmi lahir, pada hakikatnya menurut tradisi Islam disebut tahun 1299 sebagai tahun berdiri karena khutbah Jumat dibaca atas nama Osman di tahun tersebut. Akademisi modern membahasnya lebih nuansal. Ada yang menekankan 1299 Masehi sebagai simbol legitimasi ritual. Ada pula yang menunjuk pada kemenangan Bapheus di tahun 1301 hingga 1302 sebagai momen militer politik yang lebih relevan untuk transformasi dari hanya sebuah provinsi Seljuk yang rapuh menjadi sebuah negara kecil yang pada akhirnya disebut dengan sebutan Utsmaniyah. Nama-nama seperti Halil Inalcikda atau Stanford Shaw menekankan bahwa pembentukan struktur negara adalah proses yang bertahap.
mengambil benteng-benteng, mencari pengikut yang loyal, mengorganisir penguasaan tanah, serta menyusun jaringan administrasi lokal yang lebih stabil. Sementara narasi resmi dinasti Utsmaniyah di kemudian hari merapikan titik-titik ini menjadi sekunikan cerita founding father, lapangan sejarah yang lebih kritis, menunjukkan proses yang nyata, berlapis, dan terkadang penuh kompromi politik. Dalam tahun-tahun terakhir hidupnya, Osman memusatkan upaya pada memblokir dan mengepung kota-kota Bizantium penting, termasuk Bursa. Pengepungan terhadap Bursa berlangsung lama. Sumber-sumber kemudian menempatkan Bursa di bawah tekanan pemutusan pasokan dan pengendalian benteng-benteng sekitar sebelum akhirnya jatuh pada masa Orhan, putra Osman. Tradisi menyebut Osman menderita penyakit sering disebut asam urat menjelang akhir hayatnya sehingga perannya dalam pengepungan menurun, sehingga ia menyerahkan komandonya kepada anaknya yang bernama Orhan tadi. Kemudian wafat sebelum menyaksikan jatuhnya Bursa ke tangan dinasti Utsmaniyah. Warisannya bukan hanya wilayah-wilayah yang ditaklukkan, melainkan juga kerangka politik yang memungkinkan transformasi beylik kecil atau provinsi kecil menjadi dinasti yang bertahan hingga berabad-abad lamanya. Disinilah perbedaan narasi terlihat. Tulisan-tulisan dinasti Utsmani menggambarkan Osman sebagai figur semi suci dan hamba Allah yang berpahala. Sejarawan modern, baik penulis dari tradisi timur Arab maupun dari orientalis barat, mencoba melipat gandakan bukti dan membedakan unsur mitos dari fakta tanpa meremehkan signifikansi politik yang nyata dari tindakannya. Ada lagi pandangan dari tradisi Syiah terhadap Osman yang biasanya tidak memusatkan kritik teologis khusus terhadap sosoknya. Mereka menjelaskan bahwa konflik doktrinal utama antara Sunni dan Syiah pada wilayah Timur Barat muncul lebih kuat di fase-fase kemudian, misalnya persaingan Utsmaniyah dengan Safawiyah di abad ke-16. Oleh karena itu, sumber-sumber Syiah kontemporer cenderung memperlakukan pembentukan dinasti Utsmaniyah sebagai fakta sejarah politik besar dan menempatkannya dalam konteks transformasi geopolitik dunia Islam. Syiah lebih sering mengkritik kebijakan penguasa Utsmaniyah di masa-masa berikutnya dibandingkan pada Osman secara pribadi yang hidup pada tahap awal pendirian dinasti. Syiah modern dalam tulisannya membahas Ottoman lebih sering melihat peran pengaruhnya terhadap komunitas Syiah pada masa jajahan mereka, begitulah bahasa mereka mengatakannya, kemudian daripada mengulas kehidupan pribadi Osman dengan sentimen teologis. Jadi, jika ditarik ke satu garis besar, kisah Osman adalah pertemuan antara tindakan-tindakan politik militer yang nyata, merebut benteng, memenangkan medan seperti Bapheus, membangun basis baru dengan konstruksi simbolik yang tumbuh kemudian, yang akhirnya memberi makna religius dan mistis pada pendiri dinasti. Sejarawan modern memberi peringatan agar pembaca memisahkan apa yang dapat didukung bukti empiris, seperti posisi Shogut, serangan perbatasan, kemenangan-kemenangan kecil yang menambah wilayah, daripada cerita pasca faktual seperti mimpi, silsilah yang sampai ke August mistis. Namun, justru kombinasi kedua dimensi itu, politik praktis di lapangan dan pembingkaian religio-kultural oleh generasi berikutnya, inilah yang membuat cerita Osman tidak hanya soal seorang penakluk dari sebuah suku kecil, melainkan kisah
fondasional yang memungkinkan munculnya salah satu dinasti besar dalam sejarah dunia. Sekarang kami coba jelaskan satu kutipan contoh daripada tulisan kronik dalam bahasa Turki yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Osman Gazi berdoa dan tertidur. Dalam tidurnya ia melihat bahwa dari pangkuan sang wali, Edebali, terbit sebuah bulan yang masuk ke dadanya. Saat bulan itu masuk ke dadanya, dari pusarnya tumbuh sebuah pohon yang rindangnya menaungi dunia. Di bawah rindangnya mengalir mata air dan muncul bukit-bukit. Ketika diceritakan kepada Syekh Edebali, sang Syekh menafsirkan bahwa Allah memberi kabar gembira bahwa kekuasaan pada dirinya dan keturunannya akan dianugerahkan. Hal ini tertulis dalam versi kronik klasik yang kemudian menjadi inti dari mimpi pendiri dalam historiografi Utsmaniyah. Begitulah kisah dari pendiri Utsmani, yaitu Osman Gazi bin Ertugrul Gazi. Semoga bermanfaat dan ditunggu cerita tentang dinasti Utsmaniyah yang berikutnya. Semoga bermanfaat.